Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Jidi VM Channel. Kali ini Mas Tommy nggak bosen kan Mas? Mas, kita di belakang kita ini apa Mas? Coba Mas. Ini Bearded Dragon, Mbak. Bisa anu sih, lebih jelasnya kadal gurun dia. Kadal gurun. Tapi dia asli Australia. Ini aslinya Australia. Kadal gurun aslinya Australia, guys. Beh. Nih, asli, otentik ini. Ya. Mas, ya apa ini ceritanya, Mas? Ini Masnya piaranya dari? Oh, ini kalau Bearded Dragon ini dia apa ya? Sekarang lagi best seller sih. Soalnya emang dari segi karakter dia tuh jinak loh. Ya. Jinak loh. Jinak loh. Iya, Mas, best seller. Dari segi semua jenis reptil yang ada itu dia paling anteng. Jadi paling karakter itu friendly banget. Enak banget ini buat di handle, terus diajak main kayak gitu. Dia tuh kalem, diem, dan nggak ada agresifnya sama sekali. Dia nggak gigit, nggak nyebet atau nggak ngapain lah. Itu bener-bener enak ini peliharaannya kayak gini nih. Oh gitu, Mas. Ini tadi katanya Mas ceritanya bisa breeding ini. Iya. Super. Ini gimana Mas ceritanya? Ya. Dulu awal-awal pertamanya kan kalau khusus di Bearded Dragon sendiri ya, itu terkenal paling susah gitu loh. Soalnya itu emang pas pertama masuk di Indonesia sendiri. Kan dari segi iklim terus anunya tuh beda banget sama dia kan biasanya gurun ya. Apalagi khusus di Malang ya, saya di Malang ya. Malang itu dingin, hujan, kompleks lah ya, banyak. Itu benar-benar bertentangan sama hidupnya Bearded Dragon sendiri kayak gitu tuh. Jadi saya tertantang, bisa nggak ya nyoba jadi pelihara mulai yang kecil dulu sampai alhamdulillah bisa sampai gede. Terus setelah itu coba breeding bisa apa enggak, nyari ilmunya dari tanya-tanya sama yang udah pernah punya kayak gitu tuh. Alhamdulillah saya coba, ternyata setelah hampir 2 tahun itu baru berhasil kayak gitu. Super sekali itu. Emang Mas Tommy sukanya tantangan. Jadi penasaran, tantangan. Terus habis gitu yang anti mainstream terus ini. Yang beda. Emang rada beda ya. Emang kalau kita pengen tahu nih Mas, kalau segini ini biasanya umur berapa? Kalau ini rata-rata ini kalau sudah indukan itu di atas 1,5 tahun ya. Oh ini indukan ya? Udah mau indukan sih ini. Ini baru awal indukan, kalau ini udah indukan. Ini satu saudara sebenarnya, cuman. Oh ini satu saudara. Betina ini jantan. Bedainnya gimana nih betina sama jantan? Kalau jantan betina itu dari ekornya itu diangkat gini. Ini di pangkal ekornya itu kan dia kan hemipenis ya. Jadi ada tonjolan 2 tempatnya itu kelaminnya dia. Itu jantan. Kalau ini? Kalau betina tuh kalau gini, dilihat sekilas itu polos dia. Nggak ada tonjolannya kayak jantan kayak gitu. Cantik sekali. Terus dari postur badannya kalau jantan itu lebih panjang. Dia tuh panjang. Kalau betina tuh lebih bulat, perutnya bulat soalnya kan dia buat nyimpen telur ya. Itu. Dan dia kan bertelur soalnya. Mas berarti Masnya miaranya sama telurnya juga maksudnya? Inkubasi. Iya. Ya pertama belajar cara ngawininnya dulu sih. Habis cara ngawininnya, terus habis itu udah tahu caranya, terus belajar inkubasi telurnya kayak gitu. Cuman ya nggak sesimpel itu kan disingkat ya ceritanya. Cuman prosesnya lama. Nggak sesimpel itu sih. Jadi ngawininnya nanti nggak bisa kawin, terus ada yang jantannya kayak gimana, ada yang karakternya beda-beda. Kayak gitu. Oh gitu. Terus ada nggak nih tipsnya yang mau piara kadal gurun ini? Yang pertama dia kan basicnya hewan panas ya, jadi siapin tempatnya dulu. Kalau bisa paling bagus itu pakai terarium gini. Jadi kalau misalnya nggak sempat jemur atau apa gitu, lampu bisa dinyalain, pakai lampu UVA UVB. Jadi penggantinya dia berjemur di matahari kayak gitu itu. Terus apa ya? Yang utama itu sih, soalnya dia emang butuh panas. Butuh panas ya. Mas ini kalau somanya Masnya kan disediain ya sama tempatnya juga nggak? Ada, bisa ini terarium di sini juga bisa pesen, custom juga bisa. Mau size berapa? Basicnya pakai full kaca atau pakai yang kayak gini ini full meranti ya, jadi kuat banget. Kayak gitu itu. Mau fittingnya ada, bisa pakai kayak termometer bisa. Bisa ya? Bisa. Kita bisa nerima pemesanan terarium juga.
kayak gitu. Emang deh, Mas Tommy ini full set semuanya. Iya. Ya. Kalau apa-apa itu full set. Jadi kalian biar kalau nggak cari-cari di tempat lain. iya, Satu tempat aja. one stop ya. Iya. Jadi kalau semuanya kalian butuh apa? Pakannya ada juga nggak? Ada. Makanya di sini kan kalau dia kan serangganya bisa pakai ulet Hongkong, ulet Jerman, kecoa dubia kayak gitu tuh. Oh, Kita iya. semuanya ready. Ready Kita ya, juga Pak? untuk pakannya juga kita breeding sendiri, jadi makanannya itu terjamin. Jadi nanti kalau dimakanin sehat insya Allah. Tapi kalau Nggak misalnya langsung ambil di mana gitu. Iya. Sampah Tak kan siapin. itu breeding. Iya, kita breedingin sendiri juga. Keren. Kurang apa ya, Iya. Pak? Udah pasti organik deh. Iya. Ya kan udah ada tambah-tambahannya. Iya. Gitu ya, Mas ya. Iya. Keren, Jadi Pak. mulai pelihara mulai baby pun ini ada contohnya ya. Iya, Mas, baby. Oh. Kayak gini. Ini umur berapa ini, baby? Ini umur 1 bulan. Oh, kecil banget. Kecil banget, tapi dia enak, karakternya tetap anteng meskipun baby. Oh. Ya, biasanya kan kadal-kadal gini kabur-kaburan, lari, Iya. lompat, ini benar-benar tetap anteng. Mas, kalau ukuran baby segini dilepas berapa sih? Startnya mulai 150 aja. 150 Itu ya. pun sudah di sini morph ya, juga bukan yang normalan. Jadi udah warnanya tak jamin nanti gede pasti bagus mutasinya. Soalnya ini ternakan sendiri, jadi kita tahu silsilahnya keturunannya itu kayak gimana, kita tahu semua. Oh, pasti keren lah ini kalau gedenya. Iya. Udah pasti kayak gini. Iya. Besarnya bisa berapa? Hidupnya bisa berapa lama sih? Kalau Sama kayak reptil lain sih, kebanyakan 15 tahun ke atas, bisa 20 tahun. bisa diturunin. Kalau sulcata. Kalau sulcata ratusan sih, kalau ini masih ya 20-an lah. 20-an ya. Sebulannya kira-kira biaya buat miara ini berapa? Wah, kalau ini murah banget. Murah Kalau ini soalnya kan khususnya kalau baby ya. Ya. Baby ini paling kalau misalnya kita beli tulet Hongkong cuma 5.000 itu bisa sampai 3 minggu mungkin. 5.000. Iya. Kalian kalau mau kok ngekos ya, biasanya anak kos ini ya, Iya. suka ini paling nggak ribet nih. Simple banget, cuman kasih kalsium. Kalau kalsium pasti ya, kalau buat reptil kan rata-rata butuh kalsium, ya, sama buat jemurnya itu. Cuman effortnya ya buat jemur tiap hari itu. Kalau nggak gitu ya pakai terarium, tinggal nyalain. Udah. Lama jemurnya berapa lama? Kalau babyan mungkin 15-20 menit udah cukup. Sehari. Kayak gitu. Kalau mau pakai terarium dinyalain lama, nggak masalah. Yang penting sirkulasinya bagus. Jadi dia nggak overheat sampai panasnya naik terus kayak gitu. Tuh, Gitu. kurang apa? Udah enak, udah gigit pasti ya, Mas ya. Jinak. Udah jinak. Ini ditaruh aja dia juga tetap anteng loh dia. Mas, ini kan kecil banget nih. Ah. Nanya-nanya ini. Misal bilang gitu kemana gitu, maksud jalan-jalan itu mungkin nggak sih? Bisa sih, cuman kalau kayak gini nih dia terpicu gerakannya itu cuman dari kalau ada makanan di sekitar. Misalnya ada semut atau apa serangga lewat gitu, dia pasti ngejar. Kalau somanya nggak ada apa-apa ya diem Diem, dia itu ya. diem. Emang basicnya nggak terlalu. Berarti nggak, maksudnya kalau somanya ditaruh di mana itu nggak akan hilang gitu Nah, kan? kalau misalnya gede-gede ini di free roomin nggak masalah. Jadi misalnya ada meja khusus taruh situ aja. Oh gitu. Dia nggak berkaburan. Bersihin kandangnya berapa kali sehari? Kalau saya Berapa kali sih sehari? lebih tipsnya ya kalau biar nggak terlalu ribet. Jadi tiap jemur itu sambil di spray air, nanti dia sekalian ngepup di luar. Jadi kandangnya bersih terus. Ini dia ngepup gitu. cuma 1 kali tok sehari. Oh, Jadi ya setelah itu udah kandang hampir nggak ada kotorannya. hampir gak ada kotoran ya? Iya. Oh, Cuma gitu. sisa-sisa makanan aja sih kayak gitu. Terus ngasih makannya setiap Ngasih makan nih, kalau aku biasanya di sini rutinitas pagi itu tak kasih sayur semua. Habis dijemur tak kasih sayur, nanti sore tak nyalain lampunya sambil tak kasih serangga. Oh, Nah, gitu. gitu aja. Sayurnya hampir sama kayak sulcata nggak? Sama kayak Sama ya? sulcata, kayak iguana sama. Dia pakai sawi, kangkung, kecambah juga mau, labu. Ya sama lah, hampir sama semua. Cuman potongannya mungkin ya, Mas ya dibedain. Makanannya nyesuaiin besar mulutnya dia. Ih. Ada nggak yang tertarik? Dokter Cici mah udah tertarik ya. Kayaknya emang Kalem dia. kalau iya kalem. Pikiran pertama agak galak ya. Iya. Ternyata Enggak. kalian kalau udah pegang pasti bakalan ngerasa wah ini kayaknya cocok deh sama aku. Gitu kayaknya. Untuk yang introvert kayaknya emang cocok ya Iya. ini ya. Kalau yang nggak suka rame-rame atau apa. Dia nggak keluar suara soalnya nggak berisik nih. Tuh kan kadang ada sih yang Nggak orang ada suaranya. yang itu yang anteng yang nggak berisik.
pilihan yang tepat buat Iya. kalian yang pengen budget murah. Heeh. Terus habis gitu juga perawatannya mudah. Heeh. Terus nggak keluarin banyak effort karena cuma dijemur aja 15 menit. Kalau nggak mau ngejemur nih pakai terrarium, Heeh. langsung dari Mas Tommy pesen aja. Bisa. Kita kirim-kirim sampai luar kota juga bisa. Kirim-kirim luar kota juga bisa. Kurang apa? Full set. Iya. Oke gitu aja ya Mas ya. Terima kasih waktunya. Iya. Jangan lupa kalau mau nanya 24 jam kali 7 minggu setiap hari. Jadi kalau kalian sudah pesen di Mas Tommy, dari kesehatannya dijamin. Terus habis gitu udah pasti friendly, nggak akan gigitan karena Iya. sudah ada diajarin sama Mas Iya. Tommy, kamu jangan gigit gitu katanya. Jadi nggak akan lah dia gigit kalian ya. Iya. Jadi pasti aman. Terus bisa dikirim kemana-mana. Iya. Jadi di mana Mas? Kita di Perum Permata Safira D3. Oke. Malang. Nah, chat langsung aja orangnya. Oke, gitu ya. Iya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian butuh tips-tips yang lain, mungkin bisa langsung tanya Mas Tommy aja. Oke, gitu. Dadah.